Dia bisa bermukjizat, dia bisa memperlihatkan kekuatan-kekuatan. Mereka akan menyesatkan banyak orang dengan mukjizat-mukjizat itu. Nah, ini dia yang terjadi. Banyak orang yang disesatkan itu siapa? Dengan memakai nama Yesus. Islam gak mungkin. Orang Arab datang ke Indonesia memakai nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Coba, orang Buddha Siddhartha Gautama, orang Hindu nama Krishna, orang Kristen nama siapa? Nama Yesus. Berarti penyesatnya siapa? Yang memakai nama Yesus. Siapa di antaranya yang tadi yang saya sebutkan? Islam Nabi Muhammad, Buddha Siddhartha Gautama, Hindu Krishna, Kristen Yesus. Sedangkan penyesatnya memakai nama Yesus. Siapa itu? Siapa kalau begitu penyesat itu? Hindu bukan, Buddha bukan, Islam apalagi? Lalu siapa yang memakai nama Yesus? Aliteng, paman. Sederhana bukan? Saya bernarasi di atas dalil. Saya tidak berasumsi. Bukan karena benci, bukan karena saya tidak suka, enggak. Tapi karena sayang sama kalian. Tidak membiarkan kalian terbawa arus jeratan iblis. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci kami mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh iblis sebagaimana iblis telah menipu kedua orang tuamu, ibu bapakmu dari surga sehingga dia keluar dari surga. Nah, iblis menipu Adam melalui jalur apa? Tahta? Bukan. Harta? Bukan. Wanita? Tapi dari jalur apa? Makanan perut. Kata Allah, seluruh makanan yang ada di taman Gan Eden ini bisa kau makan, tapi satu jangan. Apa itu? Buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Jangan kau makan yang satu itu ya. Gara-gara satu dimakan, dilemparkan dia dari surga. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang dilarang jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan minum itu. Tapi kemudian dihalalkan semuanya. Kalau Adam kemudian di surga makan satu pelanggaran dilemparkan dari surga, Kristen yang bukan dari surga makan semua yang dilarang. Lalu mimpi apa sampai mereka akan mengatakan aku mau ke surga? Adam aja yang dari surga makan yang dilarang dilempar keluar, apalagi Kristen yang sudah bukan dari surga makan bukan cuma satu larangan tapi seluruhnya dimakan. Tadi kita mendengarkan makan buaya lah, makan padale, biawak, lama-lama juga dia makan genderuwo, popo, parakan juga dimakan juga nanti. Itu jadi hanya berhalusinasi, hanya bermimpi, wah saya akan ke surga. Ah, itu cuma halusinasi doang. Semua juga kalau menghayal semua orang bisa. Saya mau menghayal ke surga, bisa. Memiliki mobil mewah, rumah mewah, bisa. Kalau cuma berhayal doang. Tapi pada faktanya begitu terkubur di bawah tanah, faktanya neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Mimpi boleh, boleh. Menghayal boleh, boleh menghayal. Berilusi boleh. Tapi bukankah akal sebagai pedoman kita untuk membedakan kita dengan binatang? Kenapa binatang itu mau makan rumput? Tanpa dia harus memilih, aku mau ke pasar, bosan makan rumput, hari ini mau makan apa? Capcay. Mau makan apa? Donat. Mau makan KFC. Bisa nggak binatang kayak begitu? Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak punya akal. Nah, kita punya akal, ya kudu dijadikan untuk menakar mana yang ilusi, mana yang halusinasi, mana yang khurafat, mana yang angan-angan, mana yang imajinasi, mana yang hanya sugesti. Itu harus ditahu itu. Maka untuk mendudukkan sebuah kebenaran, apa poinnya? Akal, bung, akal. Orang Kristen boleh berkata imanku benar. Orang Hindu pun mengatakan imanku benar. Buddha tak mau kalah, imanku lah yang benar. Apatah lagi Islam. Pasti Islam karena mereka adalah memang orang-orang beriman. Semua kita akan mengatakan agamaku yang paling benar, imanku yang paling benar. Nah sekarang siapa yang benar? Tidak mungkin benar semua, gak mungkin.
pasti ada salah satu di antaranya yang paling benar di antara mereka yang mengklaim agamanya benar. Bagaimana caranya menakar yang paling benar itu? Siapa di antara agama yang dianut dengan menggunakan konsep akal, itulah yang paling benar. Imanmu benar, ya benar. Imanmu benar, ya benar. Tapi untuk menakar kebenaran yang hakiki, akal. Akal. Orang ke pasar memilih ikan, pakai akal. Memilih baju, pakai akal. Memilih apapun, pakai akal. Kenapa giliran memilih agama cuma imani saja? Percaya saja, yakini saja, ikut-ikutan saja. Kenapa hal yang akan menyelamatkan kita di akhirat, hal yang sangat fundamental, hal yang sangat menentukan keselamatan kita, kenapa giliran agama kita tidak pakai akal? Giliran disuruh memilih uang 1.000, uang 50.000, uang 100, pakai akal. Wah, ini yang merah yang bagus paman, pakai akal. Tapi giliran memilih Tuhan, mana Tuhan yang benar? Tuhan yang pernah dipotong nonotnya atau Tuhan yang menciptakan yang dipotong nonotnya itu? Mana yang betul? Mana yang benar? Ya wong dipilih pakai akal, jangan dipaksa. Pakai akal aja dulu. Pakai akal aja dulu. Kalau agamamu kemudian tidak masuk akal, jangan bermimpi masuk surga sebab masuk akal aja kagak. Itu fakta, itu real. Katakan Islam itu salah kalau tidak masuk akal. Katakan agama Anda itu benar kalau masuk akal. Tapi permasalahannya sekarang adalah di meja akademisi, di meja keilmuan, agama Anda nggak masuk akal. Bagaimana mau benar? Bagaimana mau mengatakan Islam itu keliru? Sementara kebenaran tidak bisa kemudian kita pisahkan dari Islam. Semakin kita membenci Islam, semakin kebenarannya bercahaya. Semakin kita jauh dari Islam, berputar dalam kehidupan kita ini, menghindari Tuhannya umat Islam, semakin hari, justru kita semakin dekat kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhannya umat Islam. Ilmu pengetahuan menghantarkan kita untuk memahami pencipta langit dan bumi ini ada dan mustahil punya kelemahan. Nah, segala sesuatu yang kita lihat pasti punya kelemahan. Contoh, ketika ada kotoran, yang kita gunakan membersihkan adalah air. Saya ulang lagi, apapun kotoran yang ada di muka bumi ini, kita bersihkan pakai air. Nah, kesimpulannya, air itu alat pembersih. Apakah boleh dikatakan bahwa air itu maha bersih, maha suci, maha bersih, maha suci? Tidak bisa. Kenapa? Ambil air satu ember, simpan di wadah ember, diamkan seminggu, sebulan, setahun, yakin dan percaya, gorok lehernya Pak Bom kalau tidak benar, air yang tadi membersihkan itu justru melahirkan kotoran. Berarti apapun yang kita bisa indra, yang bisa kita lihat, itu punya kelemahan. Maka pencipta yang benar itu tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena tidak memiliki kelemahan. Anda beol, ya. Apa yang Anda gunakan membersihkan? Air. Oh, air. Kalau begitu, air ini adalah sifatnya untuk membersihkan. Betul. Tapi ingat, dia makhluk. Lalu kenapa kalau makhluk? Dia pasti punya kelemahan air itu. Apa kelemahannya? Ternyata air justru sumber kotoran. Jadi segala sesuatu yang bisa kita raba, yang bisa kita lihat, yang bisa kita wujudkan, mediasikan, karikaturkan, itu pasti punya kelemahan. Karena Tuhan tidak punya kelemahan, maka mustahil Tuhan itu serupa dengan makhluk. Maka mustahil Tuhan itu turun ke bumi menjadi manusia. Maka mustahil kemudian manusia bisa kemudian menampar, meludahi, menonjok, menombak, menggantung Tuhan. Disitulah orang berakal bisa mainkan logika, sehingga mereka dihantarkan kepada kebenaran hakiki, mutlak kebenaran. Sedangkan yang dianggap benar hanya dianggap benar, kesalahan yang dianggap benar kalau sudah dilakukan secara sistematis, berkelompok, terstruktur dan berulang-ulang, maka kesalahan itu akan nampak menjadi seperti sebuah kebenaran. Itu fakta real.
Coba, ini sederhana saudara. Orang Yahudi ibadah Sabtu, orang Islam ibadah Jumat. Mereka melakukan dengan nyaman. Kenapa? Karena mereka punya kaidah, mereka punya perintah, mereka punya tuntunan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Orang Islam sholat Jumat ada tuntunan, tenang mereka. Mereka enggak ragu, mereka enggak bimbang, mereka enggak kemudian was-was. Apakah ini benar, apakah ini salah? Kenapa? Karena mereka punya pegangan kitab suci yang memerintahkan itu. Begitu juga orang Yahudi. Keluaran 31:14 mereka diperintahkan untuk mengkuduskan hari Sabat. Siapa yang tidak mengkuduskan, bunuh. Mereka menjalankan itu dengan tenang. Kenapa? Ada perintahnya. Bagaimana dengan Kristen? Ada perintahnya enggak? Tak ada perintahnya. Lalu kenapa dia nampak tenang melakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya? Karena sudah dilakukan secara turun-temurun, dilakukan secara berkelompok, dilakukan secara terstruktur, masif dan terencana, sehingga hal yang tidak pernah diperintahkan Tuhan seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Mana kebenarannya? Kalau Tuhan tidak pernah memerintahkan, ya nggak ada. Berarti hanya dibuat-buat sendiri. Makanya dalam sholatnya umat Islam itu selalu berdoa untuk dihindarkan dari orang-orang yang dimurkai dan dari orang-orang yang sesat. Siapa yang dimurkai? Mereka orang Yahudi. Kenapa dia dimurkai? Karena dia memiliki aturan Tuhan tapi dia tidak menjalankan aturan Tuhan tersebut. Lalu siapa yang sesat? Yang sesat itu adalah Kristen. Kenapa dia sesat? Karena dia tidak punya perintah dari Tuhan tapi mereka bikin-bikin sendiri perintah itu. Itu fakta, itu real. Jadi kami setiap salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan termasuk ke dalam golongan orang yang dimurkai Yahudi dan bukan pula golongan orang-orang yang sesat Kristen. Sekali lagi, Yahudi kenapa dimurkai? Karena datang kepada mereka Tuhan, membawa kemudian pengajaran melalui para nabi, melalui para rasul, melalui kitab-kitab kepada mereka. Tapi mereka menolaknya, maka Tuhan murka kepada mereka. Lalu ada kelompok lain lagi, namanya Nasara. Nasara ini yang kemudian terpecah menjadi Kristen. Kenapa dia sesat? Karena mereka bikin sendiri aturan main. Bukan perintah Tuhan yang mereka lakukan, tapi aturan main sendiri. Tetapi mengatasnamakan Tuhan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itulah mereka. Bikin buku sendiri, bikin kitab sendiri, bukan firman Tuhan, bukan dari nabi, bukan dari rasul, tapi dari wartawan. Tapi nanti supaya dianggap benar dikasihlah gelar rasul juga biar ikut-ikutan Islam. Preet. Begitu saudaraku Mauna. Mohon maaf kalau panjang. Di sini sudah datang guru kita Handi Selebois. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tapi ini laporannya Bang Yuma. Tadi ada yang mau naik tadi sore itu. Dia udah mengakui bahwa saya itu menantang Bang Yuma debat hanya ngeprank saja. Dan dia mengakui dirinya memang tidak punya ilmu. Sebenarnya dia ingin bertanya. Dan yang paling mengesankan adalah Mona ini sudah mengakui seluruh kesalahannya terhadap umat Islam dan sudah minta maaf. Alhamdulillah. Nah, dilanjutkan. Boleh gak nanya satu lagi Bang Zuma? Dan tadi berjanji katanya mau on cam kalau ketemu Bang Yuma. Dia memperkenalkan diri. Silakan. Grogi saya Bang Handi. Bang Zuma sering ngatain saya botak. Iya kali ini saya ngatain gondrong. Ini Bang Zuma satu lagi Bang Zuma. Siap. Bang Zuma kan sering ngatain kalau kami mencuri nama Allah. Iya. Kan waktu saya lahir saya sudah tahu katanya Allah Bapa. Kenapa Bang Zuma mengatakan kami umat Kristen mencuri nama itu Bang Zuma? Bisa nggak Bang Zuma menguraikannya Bang Zuma? Bisa diulang?
Saya baca chat barusan. Gimana? Kan Bang Zuma sering mengatain kalau kami mencuri nama Allah, gitu Iya. kan? Setahu saya, dari saya lahir, nama Allah itu sudah ada. Saya tahu dari orang-orang dahulu lah. Jadi gimana Iya. Bang Zuma jadi Bang Zuma mengatakan bahwa kami mencuri nama Allah itu, Bang Zuma. Iya. Jadi Itu gini, aja, Bang Zuma. jadi gini Bang. Kalau kita berbicara mengenai kata Allah yang digunakan oleh saudara kami Kristen di Bible, kita mau mengarahkan kemana ini? Ke bahasa Latin tentu ada asal-usulnya. Bagaimana kemudian orang-orang di Indonesia khususnya menggunakan kata Allah di dalam kitab mereka ini tanpa landasan yang kuat. Kenapa? Original teks kitabnya saudara kita Kristen itu, kalau kita berbicara mengenai asal-usul, mereka menggunakan bahasa Ibrani, Perjanjian Lama. Ini kitabnya Yahudi nih yang diambil terjemahannya. Kemudian yang kedua, Perjanjian Baru bahasa Yunani. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai bahasa Ibrani, itu ada memang di dalam kitabnya orang Yahudi, tetapi tidak merujuk kepada Tuhan, melainkan merujuk kepada sesuatu yang ya tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan. Contoh yang ada di dalam kitabnya Yosua 24 nomor 26. Di situ ada huruf ayin, lamet, he. Mereka baca dengan sebutan Allah. Allah. Apa artinya? Pohon. Tidak mungkin orang Kristen saya ini mengatakan pohon Bapa, pohon Anak, pohon Roh Kudus. Tidak mungkin. Gugur bahasa Ibrani di situ. Tidak mungkin rujukannya bahasa Ibrani. Lalu ada satu lagi di dalam Mazmur 10 nomor 7 disebut Allah. Tapi Allah yang ada di sana Alef, Lamet, He juga. Kalau yang tadi Ayin, ini Alef. Tapi artinya lagi-lagi sumpah serapah. Tidak mungkin kemudian Allah Bapa sumpah serapah Bapa, Allah Anak sumpah serapah Anak, Allah Roh Kudus sumpah serapah Roh Kudus. Itu nggak mungkin. Kemudian dari bahasa Yunani, Allah ada, ya ada. Apa itu? Yohanes 5:22. Apa artinya Allah dalam bahasa Yunani? Artinya tetapi. Atau dalam Matius 10 nomor 34 ada juga Allah. Diawali dengan huruf alfa. Artinya hanya, melainkan. Tidak mungkin melainkan Bapa, melainkan Anak, melainkan Roh Kudus. Tak mungkin. Tetapi Bapa, tetapi Anak, tetapi Roh Kudus, itu nggak mungkin. Satu-satunya sumber terakhir Al-Quran. Berarti orang Kristen menggunakan kata Allah bukan dari bahasa Ibrani, bukan dari bahasa Yunani, bukan juga dari bahasa Indonesia. Kenapa? Allah dalam bahasa Indonesia artinya semisal. Allah Bapa, semisal Bapa. Allah Anak, semisal Anak. Allah Roh Kudus, semisal Roh Kudus. Kan lucu. Maka satu-satunya sumber orang Kristen menggunakan kata Allah, Allah itu sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Dan memang misionaris itu, yang dikatakan misionaris, ada program C1, C2, C3, C4, C5, C6. Mereka akan menggunakan istilah-istilah agama, yang mana istilah itu untuk melebur agama mereka ke dalam struktur budaya, seni, adat istiadat, bahasa, di mana Kristen itu mau disebar. Contoh misalnya, ketika mereka ingin mengajarkan kristenisasi di Bali,
maka mereka akan bersifat bunglon, mengganti Tuhan mereka, sembahan mereka yang adalah Theos, menjadi Sang Hyang Widi. Apa tujuannya? Agar mereka bisa memenangkan jiwa-jiwa yang beragama Hindu masuk ke dalam agama Aliteng. Begitu juga ketika mereka menggunakan kata Allah, mereka menginginkan supaya orang Islam yang mayoritas itu sulit membedakan antara Tuhannya Kristen dan Tuhannya Islam, sehingga ketika datang ajakan kepada mereka pindah ke Kristen, mereka tidak pikir panjang. Toh Tuhan kita sama kok, ya udahlah. Kalau saya masuk kan saya dapat Indomie, kalau di sini saya lapar karena Tuhanku sama aja dengan Tuhanmu, ya udah aku pindah. Halilintar. Jadi itulah yang terjadi. Karena dia datang dibawa oleh Belanda. Belanda sifatnya itu merampas, mengambil barang orang, dipakainya dan dimiliki untuk punya dia, untuk kepentingan dia, untuk kemenangan dia, untuk kesenangan dia. Maka dalam hal agama pun demikian adanya. Mereka mengambil, merampas istilah Allah dari Al-Quran, lalu mereka membacanya sesuai dengan narasi mereka sendiri. Allah. Itu fakta, itu real. Karena tidak ada sumber. Apakah Kristen ingin mengatakan kami menyembah pohon? Apakah menyembah sumpah serapah? Apakah menyembah kemudian tetapi? Melainkan hanya, kan tidak mungkin. Karena mereka tahu umat Islam mayoritas di Indonesia ini menyembah kepada hakikat yang bernama Allah. Maka mereka pun mengambilnya, kata Allah itu dalam bentuk Latin, dan membacanya Allah untuk menghilangkan identitas kemurnian bahwa itu adalah sembahan umat Islam. Karena itu juga Paulus sudah akui, kepada orang lemah aku menjadi lemah, kepada orang kuat aku menjadi kuat, kepada orang Yahudi aku mengaku Yahudi, pada orang Yunani aku mengaku Yunani, kepada yang taat Taurat aku mengaku taat Taurat, kepada yang tidak taat Taurat aku tidak taat Taurat. Supaya apa? Supaya aku bisa memenangkan jiwa-jiwa lebih banyak. Bedanya dengan iblis apa? Ketika iblis datang ke Adam, ketika iblis datang ke Hawa, ketika iblis datang mencobai manusia, ketika iblis datang kemudian berpura-pura kepada manusia, menyesatkan manusia, iblisnya datang dengan menawarkan kebaikan-kebaikan, bukan? Nah, itulah yang terjadi. Jadi sangatlah picik dan sangatlah tidak adil ketika orang Kristen tidak mau mengakui bahwasanya yang disebut Allah bagi mereka itu bukan dari bahasa Ibrani, bukan dari bahasa Yunani, bukan dari bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Arab. Memang ada di dalam bahasa Semitik, ada Elah, ada Elaha atau Alaha, itu ada. Tapi bukan Allah. Berat ini bang, berat. Sederhana memang, tapi berat. Kenapa? Ada hal apa niru-niru? Kalau agama kita sudah benar, maka yang harus kita ajarkan adalah agama kita. Kalau Tuhan kita sudah benar, maka yang harus kita ajarkan adalah Tuhan kita. Kalau kitab kita sudah benar, maka yang kita harus ajarkan adalah kitab kita. Kalau kemudian Tuhan kita benar, maka Tuhan kita yang kita ajarkan dengan percaya diri. Kalau memang Rasul kita yang benar, maka Rasul kita harus kita ajarkan dengan percaya diri. Kenapa kudu menggunakan simbol-simbol agama lain? Islam sangat berpotensi, kalau Islam itu agama sesat, sangat berpotensi mengajak kemudian umat yang minoritas ini untuk masuk ke Islam dengan cara-cara yang minoritas lakukan. Apa itu? Mengganti terjemahan Al-Quran dengan istilah-istilah Kristen. Masjid dirubahnya menjadi gereja. Gereja Nur Maulida, Gereja Muhammadiyah, Gereja An-Nur. Supaya apa? Supaya menggoda umat minoritas masuk ke Islam. Sayangnya agama Islam itu tidak suka dan tidak kemudian diajarkan dengan berpura-pura. Islam itu hak, kebenaran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair
wa ya'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Itulah Islam. Islam harus disebarkan dengan hak, dengan kebenaran. Dan Islam harus kemudian diajarkan dengan mencegah kepada kemungkaran. Jangan kemungkaran dibungkus kebaikan seakan-akan tujuannya memang untuk menyesatkan. Kebusukan yang dibungkus dengan kebaikan itu kepura-puraan. Kejahatan yang dibungkus dengan kepura-puraan baik itu adalah penyesatan. Dan itu cara kerja iblis. Apa itu? Kejahatan dibungkus dengan seakan-akan seolah-olah baik. Itu adalah cara kerja iblis. Adakah Islam berpura-pura? Ketika mereka mengajarkan Tuhannya menggunakan istilah-istilah sembahan-sembahan tetangga? Enggak. Adakah Islam berpura-pura? Ketika mereka mengajarkan tentang Rasulullah, mereka menggunakan gelar-gelar agama lain? Tidak. Islam percaya diri apa adanya. Sedangkan itu terjadi disebabkan karena Islam itu kebenaran. Maka kebenaran harus ditorehkan, kebenaran harus disampaikan, kebenaran harus diuraikan. Dan tidak boleh kebenaran itu disampaikan dengan kebohongan. Yang disampaikan dengan kebohongan, yang disampaikan dengan penipuan, yang disampaikan dengan kepalsuan, dengan berpura-pura, itu hanyalah kebohongan, kejahatan yang terbungkus dengan kebaikan. Dan Islam tidak mensifati itu. Ada satu dalil di dalam kitab saudara. Ini sangat-sangat luar biasa. Bagi orang yang berakal pasti akan goyah imannya. Apa itu? Filipi 1 nomor 18. Apa yang dikatakan oleh pendiri agama saudara? Katanya gini. Tentang Yesus diberitakan baik dengan maksud berpura-pura, mengelabui, semangat palsu, atau asli, atau jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Wow. Wow. Diberitakan dengan maksud mengelabui, dengan berpura-pura atau maksud palsu. Aku Paulus tetap bersuka cita. Apa ini? Agama apa ini? Kok bisa begitu? Kamu ajarkan Yesus kepada orang lain dengan cara berdusta, dengan cara berpura-pura, dengan cara mengelabui, dengan maksud palsu. Aku Paulus tetap bersuka cita. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Saya kalau jadi seagama dengan Anda membaca dalil ini, seketika saya akan lari sekencang mungkin menjauh dari agama yang menyesatkan seperti itu. Masakan Tuhan diajarkan dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura, itu kebaikan atau kejahatan? Kejahatan. Sekira begitu saudaraku Mauna. Silakan. Bang Mauna, silakan bang. Oh, open cam dia, open mute-nya bang. Gini, Mute-nya belum ke open itu bang, open mute-nya. ya, gini Bang Zuma. Kan masalah nama Allah tadi Bang Zuma, saya pernah mendengar dari project siapa ya, saya lupa. Katanya di Indonesia aja ya yang nama Allah itu ada ya di Bible. Iya, betul. Kenapa jadi begitu Bang Zuma? Karena di Indonesia mayoritas penduduknya menyembah Allah. Apakah memang selain di Indonesia ini nggak ada yang menyebut nama Allah itu Bang Zuma? Enggak ada. Kalau di Arab mereka menyebutnya ilah atau ilahun. Berarti Bible salah Bang Zuma. Sebenarnya kalau dia kembali kepada original teksnya, jelas salah Bang. Karena original teksnya itu tertulisnya adalah Theos. Theos itu Indonesianya adalah dewa. Maka yang benar adalah Dewa Bapa, Dewa Anak, dan Dewa Roh Kudus. Karena kalau Tuhan dalam bahasa Yunani itu adalah akontas. Sementara di situ bukan akontas, melainkan Theos. Nah kalau Theos berarti nuansanya adalah dewa. Begitu saudara. Berarti ya, ya. Siap.
Oh ya, ya mungkin saya sedikit demi sedikit untuk mencerna ya Silakan Bang. keterangan dari Bang Zuma. Gini aja Bang Zuma, kepada saya kan sering, ya anggaplah saya pribadi menghujat-hujat orang Islam, katakan Muslim. Kan di hadapan Bang Zuma, Bang Handi sama Bang Pandi, saya minta maaf kepada umat Muslim. Saya sering, ya katakanlah, menghujat. Kan sebenarnya saya nggak ngerti, cuma taunya menghujat. Sebabnya kami ditanamkan kebencian Bang Zuma. Gitu Bang Zuma. Jadi saya sekali lagi minta maaf, yang sebesar-besarnya saya minta maaf. Sama-sama Kalau Bang. ada iya Bang Saya Zuma. juga minta maaf. Kita saling Sebenarnya Bang memaafkan. Iya. Ya sebenarnya Bang Zuma, saya mau belajar tentang agama lah. Memang saya awam nggak ngerti lah masalah agama Bang Zuma. Kan masalah agama ini masalah dari leluhur, dari kita kan tahunya dari keturunan, dari orang tua gitu Bang Zuma. Iya. Kita nggak mengalami masalah agama. Iya. Masalahnya jadi saya target Bang Zuma orangnya terlalu tahu masalah Bible, makanya saya cari Bang Zuma terus untuk menghujat Bang Zuma. Itu niatan awal Bang Zuma, jujur aja. Alhamdulillah sekarang justru mau belajar kan ya? Ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya pribadi tidak akan melakukan itu lagi Bang Zuma ya. Saya minta maaf. Iya. Mungkin nanti saya bisa naik lagi kan Bang Zuma. Bisa dong. Iya, Saat saya bisa. mungkin saya untuk sementara Iya. Tanya. Signalnya putus kali Bang Andi. Signalnya Iya. Munah. Tadi sore itu saya hampir 1 jam sama dia. Akhirnya dia mengakui kesalahannya. Dianya memang untuk menghujat, terutama Bang Zuma targetnya itu. Ternyata di balik ini sebenarnya tujuannya ingin belajar. Cuman caranya berbeda. Tapi dia udah akui kesalahannya kok. Ya, kita maafkan ya, Bang Zuma ya. Siap. Lama tadi sore saya ngobrol tuh anak itu. Oh ternyata Islam itu tidak ada ajaran kebencian ya. Ya nggak ada lah bro. Gue bilang kita kan ajaran kasih. Hablum minan nasnya yang penting gitu. Lu boleh agama lain, kita Muslim kalau lu dapat apa-apa di jalan wajib hukumnya kita bantu Anda sebagai manusia. Oh begitu ya ajaran Islam. Ya begitu. Akhirnya dia terbuka gitu sih. Ya semoga Mauna ini bisa dapat hidayah. Kenapa? Karena dia beragama Kristen itu hanya karena keturunan saja. Dia belum pernah belajar gitu. Masya Allah. Oke, ada Bang Jack di bawah. Kirim permintaan Bang Jack. Ada yang Kristen mau naik nih. Bang Jack, itu ada gambar pink sama warna biru tuh berdekatan, gambar kayak orang gitu. Ditekan Bang, biar kita naikkan. Bang Jack, monitor silakan Bang Jack yang Kristen tadi. Oke, ini mungkin beliau. Teman-teman Kristen ya, silakan ya, kita kasih kesempatan. Jaka Jack. Mana saya Kristen? Saya Muslim lah. Oh, alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum Bang. Ya waalaikumsalam. Saya ketawa aja si Pak Mona itu. Ya sering tengkar sama saya itu. Akhirnya mengaku sendiri dia. Iya bang. Iya. Kan saya pun orang Timur juga. Dia pun orang Timur juga itu. Salam kenal Bang Jaka ya. Iya. Halo Bang. Oke.
Ya, ini Bang Jaka izin saya turunkan ya, sudah ada teman Kristen biar lanjut lagi diskusinya Bang ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Silakan Dek Jaka. Iya boleh tanya nggak? Silakan. Iya gini, jadi kan nabinya umat muslim ini kan suri toladan ya. Saya mendapati apa yang dilakukan nabi ini, contoh mencium batu, itu dilakukan oleh muslim. Namun nabi ini menikah lebih dari 9 atau 10 istri, kok tidak dilakukan? Nah, apa sih tolak ukurnya bahwa apa yang dilakukan akan diteladani, ada juga yang tidak diteladani, nah gitu. Dan selalu jawabannya adalah kekhususan. Nah, kalau ada kekhususan itu di mana ayatnya ya? Thank you. Oke, saya kasih satu contoh ya. Sebelum saya masuk ke situ. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus. Iya, sebentar Bang. Sabar dulu. Sabar Bang, sabar. Jangan emosi dulu. Jawab dengan Quran. Jangan emosi dulu. Saya lagi membahas Jangan emosi dulu. jangan Santai aja. diskusi itu Ya lagi udah. bahas Islam. Tolak dulu biar dijawab. Nanti kalau udah selesai baru kau naik. Cocok Bang. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dari lahir, kalian harus hidup tanpa ayah. Kalau Anda mau, saya sebagai Muslim harus sama seperti Nabi Muhammad. Dari lahir, Anda harus tanpa ayah. Kemudian hari ke-8 Anda harus disunat. Lalu Anda harus puasa 40 hari 40 malam. Lalu siapkan lambung Anda untuk ditombak, diludahin, ditampar, ditonjok, tidak kawin, dan matinya harus dengan cara dipantek atau digantung di pohon. Karena ini dalil. Ini dalil. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam diri Yesus, dia wajib. Ada nggak kayak begini, bahwa umat Islam wajib hidup sama seperti Nabi Muhammad hidup? Ada nggak perintahnya? Sedangkan para nabi itu memiliki kekhususan. Daud, istrinya berapa istrinya Daud? Nabi Musa, berapa istrinya Nabi Musa? Abraham, berapa istrinya Abraham? Yakub, berapa istrinya Yakub? Nabi Muhammad bukan mengajarkan poligami. Nabi Muhammad datang membatasi jumlah istri. Silakan. Oke, kalau mau naik lagi silakan Bang Jaka. Ini kenapa Kristen-Kristen kayak gini yang muncul ya? Dia bertanya baru dia yang ngoceh, nggak mau dengerin jawaban. Katanya Yosef itu. Aduh, Katolik how. Ada Bang Amir nih, mungkin Kristen. Bang Amir, shalom. Selamat malam Bang Amir. Oke. Silakan teman-teman Kristen ya yang mau naik, kirim permintaan saja. Bang Jack tadi tuh mau naik tapi kok turun kembali. Jadi di Banyuma nggak ada ya hadis Nabi mengatakan ya beristrilah kamu sebagaimana aku beristri. Enggak ada ya? Enggak ada kan? Enggak ada. Oh, kirain ada. Enggak ada. Beliau hanya mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Itu Rasulullah mengatakan itu. Oke, Bang Sales, selamat malam. Cocok namanya. Iya, selamat malam. Ya, salam kenal Bang ya. Selamat malam Bang Juma. Malam juga saudara. Gimana kabar Bang Juma? Baik, alhamdulillah. Baik, puji
Tuhan ya. Siap. Bang Juma, aku boleh belajar apa enggak? Iya. Kita semua belajar. Ya, belajar. Ya belajarnya itu ya dalam bentuk pertanyaan gitu loh. Oh iya boleh. Boleh ya? Jadi Silakan. gini Bang Juma. Pertanyaannya gini, ini tentang dasar ya, dasar iman. Iya. Ya. Jadi pondasi iman umat muslim itu apa Bang Juma? Bisa dijelaskan nggak? Pondasinya itu adalah yang pertama kitab suci. Sebagaimana Al-Quran menceritakan bahwa orang sekarang ini sudah pada tahu bahwa begitu dia lahir ada agama. Ada yang lahir di Kristen, di Islam. Ada di Hindu, Buddha. Maka pondasi awal untuk menapaki kehidupan sebagai orang yang beragama, benar tidaknya agama kita, itu kepada kitab kita. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka acuan utama di dalam beragama itu adalah kitab. Kenapa? Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Agama Islam mengatakan baik, Kristen baik. Tapi untuk menentukan mana yang kebaikannya, kebenarannya itu hakiki secara kebenaran secara hakiki, maka kita lihat daripada kitab sucinya. Landasannya itu di situ. Karena kalau kita menakar kebaikan menjadi sebuah kebenaran, semua orang bisa baik. Menakar kejahatan seseorang untuk menapaki, untuk mengatakan agamanya benar atau salah, semua orang bisa berlaku jahat. Maka yang menjadi landasan utama di dalam beragama, Islam khususnya, itu adalah wahyu dan akal. Dua pilar itu Bang di Islam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslim. Ya, Bang. artinya Waalaikumsalam warahmatullahi dari apa yang dijelaskan Bang Juma tadi, berarti pondasi imannya itu adalah Al-Quran ya Bang Juma ya? Iya, betul. Oke, atau kitab suci lah ya. Oke Bang Juma. Di dalam Al-Quran itu kan ada disebutkan begini, ada 5 rukun Islam, ada 6 rukun iman. Iya. Apakah itu juga pondasi Bang Iman? Iya, Bang Juma. betul. Untuk menguatkan rukun iman, rukun Islam, maka senjatanya itu adalah kitab suci. Iya. Oke. Sekarang gini Bang Juma, saya mau tanya tentang 6 rukun iman Islam ya. Iya. Ya. 6 rukun iman Islam itu kan di poin yang ketiga ya. Di poin yang ketiga dia mengatakan Allah memerintahkan loh ya. Allah memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Benar apa salah Bang? Iya, benar. Benar itu. Benar ya. Nah, pertanyaan saya itu kenapa Bang Juma? Itu kan kitab itu bukan kitab umat muslim, tapi kok Iya. dijadikan pondasi iman. Silakan. Iya. Jadi kami beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa agama Islam itu bukan hanya diajarkan kepada kami umat Islam ini. Tapi ajaran Islam itu sudah pernah diajarkan kepada nabi-nabi terdahulu melalui sebuah kitab atau ketetapan yang diberikan kepada mereka. Di dalam Al-Quran itu betul. Surah An-Nisa ayat 166. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasuli wal kitabi. Betul itu. Nah, kami beriman bahwa Taurat pernah diwahyukan kepada Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel. Begitu juga Zabur atau Mazmur
diwahyukan kepada Nabi Daud. Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami beriman pada keadaan itu, bahwa kitab-kitab itu diwahyukan oleh Allah kepada kaumnya Bani Israel melalui rasul yang ditunjuk pada zamannya masing-masing. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Terakhir diutus kemudian Al-Quranul Karim litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan kitab-kitab yang tadi hanya dispesialiskan kepada Bani Israel, Bani Yakub doang. Itu. Kami beriman, kami percaya. Iman itu percaya. Kami percaya bahwa Bill Clinton itu adalah presiden, pernah jadi presiden di sebuah negara. Kami percaya, tetapi bukan presiden kami. Tapi kami percaya. Seperti itu, saudara. Jadi kepercayaan kami itu tidak keliru. Kenapa? Karena Bill Clinton memang pernah menjadi seorang presiden. Itu semisal. Begitu, saudara Salesio. Silakan. Mute, Bang. Oke, sudah dinyalakan ya. Jadi itu kan yang menjadi masalah itu, Bang Zuma, yang saya bingung itu loh. Apa itu? Kenapa dijadikan pondasi iman gitu loh? Pondasi iman kami kan kitab suci Al-Quranul Karim yang menerangkan di dalamnya bahwa dulu pernah diwahyukan oleh Allah sebuah kitab ketetapan kepada kaum Bani Israel bernama Torah. Itu iman kami. Al-Quran yang menerangkan itu. Maka kami beriman kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran menceritakan Nabi Musa alaihissalam pernah menerima wahyu berupa kitab Torah. Gitu. Maksud saya itu kenapa jadi itu kan kitab itu kan untuk Bani Israel ya toh. Iya, memang. Kitab itu kan untuk Bani Israel. Pertanyaan saya itu kenapa dijadikan pondasi umat Islam gitu loh. Pondasi iman kami Quran, Bang. Lah iya, di dalam Al-Quran itu kan mengatakan di 6 rukun iman tadi kan toh. Iya, beriman kepada kitab. Taurat, Injil dan Zabur kan. Iya. Kepada siapa? Kepada siapa Torah itu diwahyukan? Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fa khuzha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Al-Quran menerangkan Allah pernah menuliskan sebuah kitab kepada Musa bernama Torah. Dan Allah memerintahkan kepada Musa untuk berpegang teguh kepada Torah. Dan juga Nabi Musa diminta oleh Allah untuk memerintahkan umatnya berpegang teguh sebaik-baiknya kepada kitab Torah. Itu iman kami. Tidak seperti Anda, itu kitabnya orang Yahudi, Anda ambil terjemahannya, lantas Anda dirikan sebuah agama dengan menggunakan kitab itu. Padahal itu bukan untuk Anda, itu untuk kaumnya Bani Israel. Itu iman kami, Bang. Iya, artinya gini loh Bang Zuma, mungkin ini saya bertanya ya karena bingung ya. Jadi kata pondasi itu menurut Bang Zuma itu apa sih? Pondasi itu adalah landasan pertama. Landasan pertama kokohnya sebuah bangunan, kokohnya sebuah iman kepercayaan. Dan kisi-kisi di antaranya adalah beriman kepada para malaikat, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci. Ya, artinya tanpa ada pondasi kan suatu gedung itu tidak bisa didirikan, betul? Betul sekali. Betul. Nah, kalau dalam iman tanpa pondasi, apakah iman itu bisa berdiri? Oh, itu bukan iman, Bang. Itu percaya doang. Beda percaya, beda yakin, beda teguh hati dengan iman. Iman itu level tertinggi. Kan di dalam 6 rukun iman itu kan Allah mengatakan beriman kepada Taurat, Injil dan Zabur. Iya. Iya. Betul. Iya. Kenapa? Lah, kami harus beriman, kami harus percaya kepada Zabur, bahwa kitab Zabur, kitab Mazmur, kitab Torah, kitab Injil
itu adalah kitab yang diwahyukan kepada kaum terdahulu sebelum Islam itu datang secara sempurna. Oke, dalam 6 rukun iman itu kan dia mengatakan beriman kepada Taurat Injil. Karena pertanyaan saya, implementasinya apa, Bang Zuma? Implementasinya bahwa ketika kemudian Torah itu datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, mereka kemudian menolak kebenaran yang muncul di dalamnya. Mereka tegar tengkuk terhadap ajaran Tuhan yang datang di tengah-tengah mereka melalui kitab suci yang dibawa oleh para nabi kepada mereka, sehingga mereka dikenal sebagai umat yang dimurkai. Maksud saya itu implementasi dari umat Muslim untuk beriman pada Taurat, Injil, dan Zabur itu apa? Implementasinya ajakan kemudian kepada penganut Torah untuk masuk ke Islam. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab yang dulu pernah diwahyukan kepada kalian, kepada nenek moyang kalian, Torah, Zabur, Injil. Sungguh nabiku Nabi Muhammad telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak dari isi kitab-kitab itu, kitab suci yang ada padamu yang kalian sembunyikan, dan membiarkan sebagiannya lagi untuk tidak dijelaskan pula. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab suci yang jelas, yaitu Al-Quran. Maka diajak orang-orang Yahudi ini yang tadinya diberi kitab, karena mereka kemudian tidak menjalankan perintah kitab itu, diajak kemudian masuk ke Islam. Begitu. Terus bagaimana pelaksanaan ajarannya gimana, Bang Zuma? Maksudnya ya Islam. Tak ada lagi kemudian ahli kitab, tak ada lagi kemudian penjabaran tadi Torah. Kan sudah beriman kepada Taurat, Injil, dan Zabur. Ya. Lalu? Lah implementasi kata beriman. Izin Gurunda, mungkin gini maksud dia, kenapa Islam itu tidak mengikuti syariat Taurat, Zabur, dan Injil? Gitu mungkin Bang Zuma, silakan Gurunda. Lah, kami tidak mengikuti karena Torah itu hanya Bani Israel yang punya. Kami bukan serigala yang nyamar domba. Itu perintah Tuhan yang datang kepada kaumnya Israel, bukan kepada kami. Terus, bukan kepada kenapa Kristen. Dijadikan pondasi, Bang Zuma? Al-Quran yang pondasi, Al-Quran yang pondasi, bukan Taurat yang pondasi. Al-Quran saya wa minka beli. Al-Quran kan mengatakan dalam 6 rukun iman, beriman kepada Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, setelah itu apa kata Quran tentang Torah? Setelah itu apa kata Quran tentang Taurat? Makanya tadi kan saya tanya arti kata pondasi itu apa? Ya pondasi, landasan dasar. Kan dasar. Landasan dasarnya Al-Quran saya mengatakan bahwa ahli Taurat merubah-rubah isi Taurat. Oke, sekarang begini Bang Zuma, apa alasan umat Muslim sehingga Taurat, Injil, dan Zabur itu dijadikan pondasi iman? Apa alasannya? Ini orang gila atau orang waras ini ditemani diskusi? Landasan kami Quran, Pak. Landasan kami Quran. Al-Quran mengatakan bahwa dulu pernah diwahyukan Taurat kepada kaumnya Nabi Musa. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Maka ketika Quran datang, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran telah diam dulu. Bang Zuma, Diam dulu Bahlul. Udah, turunkan Dek, turunkan orang Bahlul ini. Bagus. Jadi Al-Quran saya mengatakan, Bahlul pemakan babi, sebelum Al-Quran telah ada kitab Nabi Musa sebagai iman, sebagai iman dan imam yang kemudian menjadi anutan, menjadi petunjuk dan rahmat. Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab tersebut, termasuk Torah yang datang dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Kenapa jadi bodoh gitu loh? Anda bertanya kenapa jadi bodoh? Karena tidak ada mutiara yang diberikan kepada Anda.
Kalau orang memiliki mutiara, punya ilmu, ada cahaya ilahi di dalam tubuhnya, ada serpihan cahaya di dalam akalnya, artinya dia ini memiliki mutiara. Apa itu? Ilmu, hikmat. Pasti akan paham. Udah dijelaskan berulang-berulang. Dia maunya orang Islam ketika beriman kepada Torah, Al-Quran itu, sebelum Al-Quran harus di atasnya itu ada terjemahan Perjanjian Lama. Tanggapannya dia begitu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki mutiara. Jadi bodoh, bahlul, tolol, tuyul, dongo. Kata Yesus, jangan kau berikan mutiara kepada babi. Nah, tadi datang cuman menggonggong, mengausan. Dijelaskan masih aja kayak gitu. Kenapa? Karena babi tidak diberi mutiara. Makanya ketika sang guru menjelaskan, sesederhana apapun bahasa yang digunakan, karena saya itu menggunakan, saya ini, teman-teman, saya seorang pendidik. Saya kuliah di 2 kampus, jurusan saya pendidikan, psikologi pendidikan. Artinya apa? Saya menjiwai anak didik saya. Dalam proses belajar mengajar, metodologi pembelajaran tentang materi, supaya pesan itu sampai, ada retorika. Dan bukan hanya sekedar retorika, ada pesan yang dihasilkan dari retorika itu, yang semua strata manusia, pendidikan manusia bisa nangkap, tertancap dengan mudah pesan itu ketika mereka mendengarkan. Metode itulah yang saya gunakan dalam proses belajar. Saya tidak menggunakan bahasa, saya tidak menggunakan bahasa ilmiah. Sebisa mungkin, sesederhana mungkin bahasa itu saya ramu supaya Anda paham. Tapi kalau ajarin babi itu dengan cara apapun, tetap saja dia babi. Yang dia bisa hanya itu ya. Saudara ya, maafkan saya menerima Anda dengan baik. Anda bertanya berkali-kali, saya layan dengan baik. Tapi ketika kemudian Anda sudah memperlihatkan kebabian Anda, maaf, Anda harus turun. Kan gitu. Iya toh? Siap. Betul. Iya dong. Kebabian. Iya kan kita juga tidak bisa juga kita melemparkan mutiara ke babi kan? Mutiara kan itu ilmu. Barang-barang kudus itu apa? Ayat-ayat suci Al-Quran. Karena hanya akan diolok-olok. Kenapa? Karena mereka babi. Coba kasih babi, Al-Quran kasih ke babi, diolok-olok, diinjak-injak. Jangan dikasih Quran itu. Dijelaskan dulu sama saudara Mauna. Mauna ini orang mau belajar, Pak. Orang mau mendengarkan. Orang yang awam, tapi kemudian dia sadari dirinya. Saya ini botol kosong yang harus diisi. Kalau yang tadi itu botol kosong tapi tertutup rapat. Nah, itulah babi. Maka jangan kau berikan mutiara. Apa mutiara itu? Ilmu. Jangan kau buang kemudian barang-barang kudus itu kepada babi, kepada anjing. Apa barang kudus itu? Ya Al-Quran. Bang Zuma, Siap Paman. kalau keimanan kalian Nabi Isa kan? Ya. Nabi itu menurunkan kitab Injil. Berarti sama dengan Yesus ya Bang Zuma? Ceritanya gini. Aktor yang benar, nabi yang benar itu Isa, Yesua. Tapi kemudian ada sekelompok manusia yang mengambil pengajaran-pengajaran lalu menyusunnya pengajaran itu karena dia ingin memberitakan berita itu kepada orang Yunani dan Romawi yang menggunakan bahasa Greek koine. Maka mereka menggunakan nama-nama orang Yunan. Maka disebutlah Yesus. Pemberitaan yang dihasilkan dari kesaksian-kesaksian orang menceritakan si Yesus ini konon menceritakan, mengajarkan Injil. Nah, pemberitaan kepada Nabi Muhammad dari langit, Nabi Isa memang betul-betul mengajarkan Injil. Namun
Injil yang dimaksud adalah kalamullah yang datang kepada Nabi Isa, lalu Nabi Isa sampaikan kepada murid-muridnya. Ketika orang-orang Yunani Romawi membukukan ucapan-ucapan Yesus atau Nabi Isa, maka itu kedudukannya bukan Injil, kedudukannya adalah buku atau Bible. Begitu saudaraku. Maka dikatakanlah Bible karangan Lukas, Bible karangan Markus, Bible karangan Matius. Nanti setelah agak modern sedikit barulah disebut Injil Lukas, Injil Markus. Ya seperti tadi aku bilang, menipu lawan. Jadi Injil yang aslinya yang mana Bang Zuma? Gimana? Injil yang sebenar-benarnya yang dari Nabi Isa itu sekarang di mana? Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa itu sama seperti Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan berupa kitab pada saat pengajaran. Pembedanya adalah Al-Quran menjadi sebuah kitab, Injil menjadi sebuah kitab. Apa pembedanya? Ketika Al-Quran diwahyukan berupa untaian kalimat, bukan berupa kitab. Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad, disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya, muridnya. Apa tindakan murid? Menerima, menghafalkan, menuliskan. Jadi ada dua senjata. Yang pertama menghafal, yang kedua menulis. Saling melengkapi. Bagaimana dengan Injil? Yesus mengabarkan Injil. Apa Injil yang diajarkan oleh Yesus? Uraian hadits qudsi. Dalam arti kata, akhir dari penyampaian itu bisa setara dengan itu. Kenapa? Karena tidak dibukukan. Tidak dibukukan dalam arti kata sebuah kitab yang benar disucikan, yang dijamin oleh Allah. Tetapi Nabi Isa menyampaikan sebuah hikmat Torah, hikmat Injil. Hikmat Injil ini diterima oleh muridnya tanpa dihafalkan, tanpa dituliskan. Kenapa dikatakan sebagai kitab? Karena kitab itu artinya ketetapan. Jadi ketetapan Injil, kitab Injil adalah ketetapan Injil. Apa itu? Hikmat Torah. Makanya Nabi Isa tidak datang membawa hukum baru. Kenapa? Karena dia hanya mengajarkan hikmat. Hikmat apa? Hikmat dari pengajaran Nabi Musa yang disebut kemudian hikmat Torah. Inilah yang disebut Injil. Ketika dia dibukukan bukan oleh si murid, bukan dibukukan dari hasil penghafalan. Dia dibukukan hanya dari hasil penyelidikan dari hikmat Injil yang Yesus dakwakan di tengah-tengah kaumnya, Nabi Isa dakwakan. Jadi seibarat seorang guru seperti saya mengajarkan saudara kemudian sebuah kalimat, lalu saudara menghafal. Orang ketiga mendengarkan Anda dengan saya sedang berbincang. Saya mengajarkan sebuah kalimat kepada saudara. Wahai saudaraku Mauna, tiada kemilau seindah sangsil. Anda kemudian menghafal. Tiada kemilau seindah sangsil. Anda menjabarkan dalam hidup saudara. Setiap kemudian Anda mandi, Anda menggunakan sampo sangsil. Ada orang ketiga yang bukan berhadapan dengan saya, mendengarkan mengetahui kemudian kalau saya pernah berkata demikian kepada saudara melalui orang-orang, lalu dia mencatat. Yesus Bang Suma berkata kepada saudara Mauna muridnya, tiada kemilau seindah sangsil. Bisa jadi ditambah. Dan sangsil ini adalah cairan yang digunakan untuk sikat gigi sehari-hari. Bisa, kenapa tidak? Karena yang menulis bukan murid saya. Mereka menulis hanya dari pendengaran-pendengaran, dari kesaksian-kesaksian orang yang didengarkan, cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang Bang Suma dengan muridnya Mauna.